Halo, senang bertemu dengan kalian lagi. Selamat datang di Sigma Story. Hari ini kita akan melanjutkan dengan sebuah kasus yang sangat aneh yang terjadi di sebuah desa di Tiongkok. Ketika ahli forensik Tiongkok membicarakan tentang keanehan kasus ini, mereka menjelaskan bahwa keanehan pertama ketika mereka menerima laporan, bahwa sebuah keluarga menemukan kerangka manusia di atap rumah mereka, yang setelah diidentifikasi ternyata telah meninggal selama 10 tahun. Keanehan kedua adalah ketika anggota keluarga ini menemukan tumpukan tulang manusia yang awalnya mereka kira sebagai tulang binatang dari seseorang yang iseng dengan mereka. Oleh karena itu mereka melaporkan penemuan ini kepada polisi. Dan mereka sama sekali tidak menduga bahwa penemuan ini akan mengungkapkan kejahatan yang telah disembunyikan oleh kerabat mereka sendiri selama 10 tahun. Yang mengakibatkan ia mendapatkan ancaman hukuman mati. Pada pagi hari tanggal 7 Maret 2006, seorang wanita parubaya bernama Xu Lao di kota Cixi, Provinsi Zhejiang, sedang membersihkan loteng rumahnya ketika dia mencium bau busuk yang berada di sudut barat daya loteng. Loteng rumah ini cukup cantik dan terawat, dibangun oleh pasangan suami istri sejak tahun 1994. Bangunan ini berlantai 3 dengan ruangan besar di dalamnya, lantai pertama dan kedua merupakan tempat tinggal mereka. Dan lantai ketiga merupakan loteng untuk menyimpan barang, namun karena luasnya bangunan rumah ini, ruangan di loteng hampir sepenuhnya kosong tanpa barang apapun. Keluarga Xu adalah pasangan pensiunan kader partai politik yang memiliki 2 anak yang sudah menikah. Mereka juga menerima gaji pensiun sehingga tidak terlalu khawatir mengenai biaya kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, sejak rumah ini selesai dibangun, ini adalah kali pertama dia membersihkan loteng ini. Setelah melewati tangga sempit dan curam, loteng ini seharusnya hanya berisi sisa bahan bangunan yang tidak terpakai saat membangun rumah. Jadi dia merasa aneh saat melihat tumpukan koper dan tas yang berada di depannya. Dia menyapu debu koper yang sangat tebal dan di sampingnya terlihat sebuah tas kulit berwarna merah. Ketika dia membuka tas itu, dia menemukan sebuah kotak kayu yang berwarna gelap, tetapi saat itu dia tidak bisa membukanya. Waktu itu bertepatan dengan jam makan siang. Jadi dia memutuskan mengangkat kotak kayu lalu membawanya turun ke lantai 2, kemudian mencoba kembali membuka tutup kotak. Di dalamnya ada sepasang sepatu kulit tua dan tumpukan tulang yang sudah berubah warna dan hancur menjadi banyak pecahan berada di tengah kotak. Di dalam kotak juga terdapat sebilah kapak genggam yang mungkin digunakan untuk memotong tulang. Saat itu dia berpikir bahwa ini adalah tulang binatang yang sengaja ditaruh untuk melancarkan feng shui atau mungkin kelompok pekerja bangunan yang tidak puas dengan keluarganya selama proses pembangunan. Sehingga mereka meninggalkan tulang-tulang busuk ini di atap rumah baru sebagai sindiran kepada pemilik rumah. Jadi dia memutuskan turun ke bawah dan melaporkan penemuan ini kepada suaminya. Mendengar hal itu, suaminya juga merasa aneh karena ia tidak pernah merasa menyimpan tulang atau barang pribadi di loteng rumahnya. Setelah berdiskusi dengan suaminya, dia menelepon putranya untuk membicarakan masalah aneh ini. Putranya segera pulang setelah menerima telepon dari orang tuanya mengenai penemuan tersebut. Setelah memeriksa tumpukan tulang, mereka sepakat untuk melaporkan penemuan ini kepada polisi setempat. Ketika polisi tiba dan memeriksa potongan tulang yang dilaporkan oleh keluarga Xu, mereka menyimpulkan bahwa tulang-tulang tersebut adalah tulang manusia berdasarkan dari ukuran dan ciri-ciri yang jelas dari tulang kaki dan tulang panggul. Pernyataan ini membuat keluarga Xu terkejut dan polisi menduga bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Penemuan tulang ini segera diselidiki oleh unit kejahatan dari kepolisian daerah Cixi. Penyelidik kemudian memeriksa loteng dan menemukan 2 tas anyaman yang terletak di sudut barat daya loteng yang juga berisi tulang manusia. Saat memeriksa kedua tas itu, mereka menemukan tulang lengan, tulang tubuh, termasuk tulang belakang, serta tas anyaman keempat yang ditemukan di sudut ruangan. Di dalam 2 kotak kayu di loteng, mereka menemukan pisau, kabel telepon, tengkorak, dan beberapa tulang rusuk. Di dalam kotak juga ditemukan pakaian korban yang telah terpotong-potong dan dapat diidentifikasi sebagai pakaian bermodel gaya Eropa. Dari pakaian korban, polisi juga menemukan 2 kartu nama dan 1 kartu identitas yang dalam kondisi baik dan masih terbaca dengan jelas. Kartu nama tersebut mencantumkan identitas nama Hu Jianming dan menunjukkan bahwa Hu Jianming bekerja di pabrik pengemasan karet dan plastik. Ada banyak kasus di mana beberapa petunjuk identitas sengaja ditempatkan pada korban. Tujuan si pembunuh biasanya untuk membingungkan pandangan polisi. Di era ketika teknologi DNA belum ada, metode ini sangat efektif dan akan sangat meningkatkan kesulitan dalam memecahkan kasus seperti ini. Oleh karena itu, ketika polisi menemukan kartu identitas, mereka tidak berprasangka bahwa Hu Jianming adalah korban. Jadi mereka terlebih dahulu menanyakan informasi kepada Xu Lao tentang Hu Jianming.
Jika mereka mengenalnya akan lebih mudah menyelesaikan kasus ini. Tanpa diduga setelah mendengar nama ini, Xu Lao awalnya terkejut lalu terdiam. Saat diinterogasi oleh polisi, Xu Lao akhirnya mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka mengenal Hu Jianming. Tetapi sudah lama sekali mereka tidak pernah mendengar kabarnya. Mendengar penjelasan ini, polisi sama sekali tidak mencurigai keluarga Xu sebagai pelaku. Dari ekspresi keterkejutan mereka saat mengetahui identifikasi sebagai tulang manusia, terlihat jelas bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan potongan tulang ini di atap rumah. Hanya saja dari reaksi mereka ketika nama Hu Jianming disebutkan, terlihat bahwa mereka menyadari adanya rahasia lain yang tersembunyi di balik kasus ini. Berdasarkan informasi dari kartu identitas, polisi melakukan pencarian informasi di daerah tersebut dan menghubungi keluarga seorang pria bernama Hu Chunxin yang telah kehilangan anaknya 10 tahun yang lalu. Setelah dilakukan tes DNA, polisi akhirnya mengkonfirmasi bahwa mayat di loteng itu adalah Hu Jianming yang lahir pada tahun 1972 dan masuk militer pada tahun 1990. Dia pernah bekerja di pabrik karet yang dijalankan oleh saudara laki-lakinya sebagai direktur sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya pada tahun 1996. Namun muncul pertanyaan mengapa mayat Hu Jianming berada di loteng rumah keluarga Xu. Apakah Hu Jianming dibunuh oleh seseorang dari keluarga Xu ataukah dibunuh oleh orang luar dan mayatnya disembunyikan di rumah ini? Berdasarkan informasi yang diberikan, rumah ini memiliki 3 lantai yang luas dengan pagar tinggi mengelilinginya di bagian utara. Di sebelah utara rumah terdapat sebuah sungai kecil yang mengalir dari timur ke barat. Dengan kondisi geografis rumah dan struktur atapnya, sangat tidak mungkin untuk mendaki dari luar ke atas atap. Satu-satunya cara untuk mencapai atap adalah melalui tangga di dalam rumah. Semua jendela dan pintu dalam keadaan baik tanpa tanda-tanda kerusakan sejak rumah ini dibangun pada tahun 1994. Rumah ini telah ditempati oleh keluarga pemiliknya sejak itu dan tidak pernah disewakan. Sehingga kemungkinan seseorang dari luar membawa jenazah ke atas atap dan meninggalkannya di dalam loteng sangat tidak masuk akal. Dalam penemuan jenazah tersebut, terdapat banyak lalat berwarna-warni yang menunjukkan bahwa jenazah telah ditempatkan di sana sampai mayat terurai sepenuhnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, polisi menyimpulkan bahwa rumah ini mungkin menjadi tempat di mana kejahatan terjadi. Jejak rembesan yang jelas terlihat di lantai atap menunjukkan bahwa cairan tubuh dari mayat meresap ke lantai, meninggalkan jejak berwarna gelap yang khas. Jejak ini sudah kering dan tetap terlihat dengan perbedaan warna yang mencolok dibandingkan dengan tempat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tas yang berisi jasad telah ditempatkan di loteng sampai jasad terurai dan belum pernah diangkat sebelum kejadian ini terungkap. Tim forensik juga menemukan terdapat banyak luka sayatan yang pendek pada tulang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki cukup banyak kekuatan saat melakukan satu pemukulan pada tubuh korban. Secara spesifik, terdapat 11 luka sayatan pada bagian dalam tulang lengan kiri, 10 luka pada bagian luar tulang pipa, dan 4 luka pada bagian depan tulang rusuk. Berdasarkan senjata tajam yang digunakan, diduga bahwa pelaku menggunakan sebuah kapak untuk memotong tubuh korban. Kapak ini memiliki berat sekitar 600 gram dan biasanya digunakan oleh para penjual daging profesional. Sebenarnya jika seorang pria menggunakan kapak tersebut untuk membelah tulang, dalam satu ayunan tulang pasti akan terpotong. Tetapi dalam luka sayatan tulang yang ditemukan, terdapat luka dangkal dengan kedalaman sekitar 2 mm dan posisinya sangat tidak teratur. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan dan mutilasi korban kemungkinan besar dilakukan oleh seorang wanita biasa yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang struktur tulang tubuh manusia. Pada dinding kamar yang dilapisi dengan cat terlihat adanya titik-titik merah kecil yang samar. Berdasarkan ukuran, jumlah, dan tingkat kecerahannya, dugaan bahwa titik-titik merah tersebut adalah darah. Beberapa tepi titik merah memiliki warna yang lebih pudar, menunjukkan bahwa darah telah mengering. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kemungkinan mencoba membersihkannya dengan air, hanya saja titik-titik merah tersebut sulit dihilangkan sehingga pelaku menutupinya dengan lapisan cat yang ditemukan di loteng. Dari semua kesimpulan ini, dapat diperkirakan bahwa pembunuh bukanlah orang asing. Ada kemungkinan bahwa anggota keluarga Xu telah menyembunyikan mayat tersebut selama 10 tahun di loteng tanpa diketahui oleh siapapun. Tetangga melaporkan bahwa 10 tahun yang lalu, pada awal musim panas, mereka sering mencium bau yang tidak sedap saat melewati rumah keluarga Xu. Keluarga Xu juga telah melaporkan hal ini kepada polisi, mengeluhkan bau yang tidak sedap di dalam rumah mereka. Tetapi perlu diketahui bahwa hanya dalam jarak 10 meter di belakang rumah keluarga Xu terdapat tepi sungai yang tercemar dengan bau yang sangat kuat.
Di dekatnya terdapat sebuah restoran yang aktif beroperasi, yang seringkali membuang limbah organik seperti sisa-sisa hewan yang disembelih dan sisa makanan ke aliran sungai. Karena kondisi lingkungan di sekitar, banyak orang menganggap bahwa bau yang tidak sedap berasal dari sungai tersebut. Ini adalah hal umum yang terjadi di desa, namun tidak disangka bahwa sumber bau sebenarnya berasal dari loteng keluarga Ksu. Dalam kasus ini, karena pembunuhan terjadi 10 tahun yang lalu dan mayat telah terurai menjadi potongan tulang belulang, sangat sulit bagi dokter forensik untuk menentukan penyebab kematian secara pasti. Tim penyidik kepolisian telah menganalisis situasi ini dan menemukan bahwa korban, Hu Jianming, memiliki tinggi 175 cm dan berat 65 kg. Dia tercatat sebagai seorang yang sangat sehat dan pernah mengikuti pelatihan militer. Pada bulan Desember 1996, Hu Jianming tiba-tiba pergi menghilang tanpa memberikan penjelasan atau pemberitahuan kepada siapapun, dan sejak itu dia menghilang tanpa ada kabar. Selama 10 tahun berikutnya, hanya pacarnya, Ksu Dan, yang mengetahui keberadaannya. Namun, pada bulan Maret 2006, sisa-sisa tubuh Hu Jianming ditemukan di loteng rumah keluarga Ksu. Penting untuk dicatat bahwa Ksu Dan adalah putri dari keluarga tersebut. Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa Ksu Dan tidak dapat dilepaskan dari kematian Hu Jianming. Ksu Dan lahir pada hari tahun baru 1973. Dia adalah seorang pegawai di Biro Pendidikan Kota Cixi yang berusia 33 tahun, sudah menikah dan memiliki seorang putra berusia 9 tahun. Suami Ksu Dan merupakan wakil wali kota di Kota Cixi dan sejak pernikahan mereka merupakan pasangan yang memiliki hubungan baik di antara keduanya. Berdasarkan informasi ini, seharusnya Ksu Dan sudah menikah atau akan menikah pada awal tahun 1996, tahun ketika Hu Jianming meninggalkan rumah dan menghilang. Hal ini bertentangan dengan pernyataannya 10 tahun yang lalu bahwa dia adalah pacar Hu Jianming dan memberitahu keluarga Hu bahwa Hu Jianming pergi untuk berbisnis. Kesimpulan ini semakin memperkuat kecurigaan polisi terhadap Ksu Dan. Selanjutnya, polisi Cixi segera berangkat dan menangkap tersangka utama, yaitu Ksu Dan. Melalui interogasi mendalam terhadap Ksu Dan, wawancara dengan saksi terkait, serta penyelidikan komprehensif dan pengumpulan bukti, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi Ksu Dan sebagai pelaku pembunuhan sebenarnya dan mengungkap seluruh rincian kasus tulang loteng. Ketika Ksu Dan dibawa ke mobil polisi, rekan kerja dan tetangga merasa tidak dapat mempercayai kebenaran ini karena Ksu Dan sudah memiliki kehidupan dan pekerjaan yang layak untuk didambakan. Tidak ada yang menduga bahwa wanita kecil dan lembut ini akan terlibat dalam kejahatan yang mengerikan seperti ini. Selama interogasi, Ksu Dan mengklaim bahwa dia dan Hu Jianming hanya teman sekolah biasa dan tidak memiliki hubungan asmara seperti yang orang lain pikirkan. Sebelumnya, Ksu Dan mengatakan bahwa Hu Jianming hanya memiliki perasaan satu arah kepadanya. Selain itu, keluarga Ksu Dan memiliki keadaan keuangan yang lebih baik dan mereka berusaha untuk menikahkan putrinya dengan seseorang yang memiliki tingkat keuangan yang lebih tinggi daripada keluarga Hu Jianming. Meskipun terkadang terharu dengan kegigihan Hu Jianming, mereka berdua tetap hanya sebatas teman. Tetapi ketika Ksu Dan bertemu dengan pria sejatinya, dia dengan jelas mengatakan kepada Hu Jianming bahwa dia sudah memiliki pacar, tetapi Hu Jianming tidak hanya menyerah, tetapi juga terus mengganggu Ksu Dan. Oleh karena itu, pada suatu hari ketika Hu Jianming mengetahui bahwa Ksu Dan akan segera menikah, semuanya melewati batas dan di luar kendali. Dia mengatakan bahwa pada tengah malam itu, Hu Jianming datang ke depan pintu rumah Ksu Dan dan mengancam agar dia membukakan pintu lalu naik ke lantai 2 serta masuk ke kamarnya. Pada saat itu, Hu Jianming melihat di atas meja ada formulir pendaftaran pernikahan antara Ksu Dan dan orang yang menjadi pilihan hidupnya saat ini. Hu Jianming sangat marah dan mengambil formulir pendaftaran pernikahan itu lalu merobeknya menjadi beberapa bagian. Setelah itu mereka terlibat dalam pertengkaran sengit dan dalam kemarahan, Hu Jianming memukul Ksu Dan. Bagaimanapun juga dia tidak bisa membujuk Ksu Dan untuk membatalkan keputusan pernikahan. Pada saat itu, Hu Jianming mengambil sebotol obat tidur dari lemari dan mengeluarkan 20 tablet sambil mengatakan, "Jika aku tidak bisa memilikimu, aku juga tidak ingin hidup lagi." Karena Ksu Dan dipukuli oleh Hu Jianming, Ksu Dan menceritakan bahwa dia sangat ketakutan dan hanya bisa mengikuti permintaan Hu Jianming. Kemudian Ksu Dan pergi ke dapur di sebelah dan mencampurkan obat ke dalam gelas dengan menggunakan sumpit untuk menghancurkan obat dan merendamnya dalam air hangat agar cepat larut. Lalu memberikannya kepada Hu Jianming untuk diminum. Hu Jianming memegang gelas obat dan meminumnya sampai habis, lalu tak lama jatuh tergeletak di tempat tidur. Ksu Dan duduk di sampingnya sampai pagi dan akibat dari overdosis minum obat tidur untuk melakukan bunuh diri, Hu Jianming akhirnya meninggal. Kemudian, Ksu Dan sangat ketakutan dan mencari cara untuk menyembunyikan mayatnya.
Jadi menurut cerita yang diberitahukan oleh Sudan, niat bunuh diri adalah milik Hu Jianming. Dan dia hanya menyembunyikan mayatnya karena takut akan masalah yang timbul ketika Hu Jianming meninggal di rumahnya. Tetapi apakah itu benar? Kita dengar cerita ini dari sudut pandang orang lain. Teman-teman dari keduanya mengatakan bahwa Sudan dan Hu Jianming adalah teman sekolah pada masa SMP dan memiliki hubungan yang sangat baik. Ketika Hu Jianming pergi menjalani wajib militer pada tahun 1990, Sudan datang ke tempat tugasnya untuk menjenguknya. Hubungan mereka berkembang dengan baik dan semua orang tahu bahwa mereka adalah pasangan. Pada malam tanggal 18 Desember 1996, Hu Jianming datang ke pesta pernikahan saudara laki-lakinya dan bertemu dengan kelompok teman-teman Sudan di sana. Salah satu dari mereka bertanya kepada Hu Jianming, apakah dia tahu bahwa Sudan baru saja melakukan foto prewedding di studio dengan orang lain? Setelah Hu Jianming mendengar itu, dia marah. Pada tanggal 18 Desember 1996 pukul 12 malam, Hu Jianming beserta temannya pergi bersama untuk bertemu dengan Sudan. Saksi berpikir bahwa pacar tercinta temannya akan segera menikah, tapi pengantinnya bukan dia. Bagaimana Hu Jianming bisa menanggung dampak ini? Jadi dia memutuskan untuk menemaninya. Mereka tiba di rumah Sudan dan Hu Jianming mengetuk pintu dengan cepat. Kemudian gadis muda itu turun untuk bertemu dengan Hu Jianming. Setelah terbongkar, Sudan tidak lagi menyembunyikan perselingkuhannya dan dia mengakui bahwa dia telah berselingkuh dan akan menikah setelah mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Konon setiap keluarga mempunyai kitab sucinya masing-masing yang sulit dibaca dalam penentuan pasangan anak mereka. Hubungan antara Hu Jianming dan Sudan terlihat bahagia di mata orang luar, tetapi hanya mereka berdua yang mengetahui kesulitan dan hambatan yang ada. Sebenarnya berdasarkan kondisi Hu Jianming sendiri tidak ada masalah sama sekali dengan Sudan, namun yang tidak disukai keluarga Xu adalah orang tua Hu Jianming. Suatu kali ketika Sudan sudah dewasa, ia memperkenalkan Hu Jianming kepada keluarganya, tetapi ia mendapatkan respon bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuknya. Mereka menjelaskan bahwa keluarga Hu Jianming hanyalah orang biasa, sedangkan keluarga Xu sangat bergengsi di kota Cixi. Jadi orang tua Sudan memperkenalkan calon suami yang saat itu menjabat sebagai PNS. Sejak kecil, Sudan telah menjadi gadis yang pemalu dan baik. Dia sangat tidak berdaya dengan situasi ini. Dia tidak bisa melepaskan Hu Jianming yang memiliki perasaan mendalam padanya, tetapi dia juga tidak ingin melanggar keputusan orang tuanya. Setelah berpikir panjang, Sudan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan calon suaminya dan menjaga hubungan dengan Hu Jianming. Tak satupun dari kedua pria ini mengetahui keberadaan satu sama lain. Dibandingkan dengan Hu Jianming, calon suaminya ini lebih mapan dari segi ekonomi serta latar belakang keluarga yang jauh lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kecintaan Sudan pada Hu Jianming akhirnya berangsur memudar. Selanjutnya, dalam percakapan yang teman Hu Jianming dengar, Sudan berkata, meskipun jika aku tidak menikah dengannya, aku juga tidak akan menikah denganmu. Hu Jianming marah dan memukul Sudan dengan keras di wajahnya. Kemudian beberapa rekan kerja juga mengkonfirmasi bahwa keesokan harinya setelah bekerja di Kementerian Pendidikan, mata Sudan memar. Saat ini terlihat jelas bahwa hal ini bisa menyebabkan kehebohan. Gadis muda itu meminta Hu Jianming masuk ke rumah untuk berbicara, dan saksi ini mengatakan bahwa sejak saat itu, dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan sekarang kita akan terus mendengar cerita ini dari cerita keluarga korban. Dalam suatu wawancara, kakak laki-laki Hu Jianming mengatakan bahwa setelah 10 tahun menunggu, keluarga saya sudah memiliki firasat buruk, tapi saya tidak pernah menduga bahwa adik laki-laki saya hanya akan menjadi kerangka tulang seperti ini. Pria ini mengingat dan menceritakan bagaimana Hu Jianming dan Xu adalah teman SMP. Saat itu Xu sering datang ke rumah kami untuk bermain. Ketika Hu Jianming masuk militer, dia juga sering mengunjungi adik laki-laki saya di militer. Pada saat itu saya berpikir dia memiliki kepribadian yang baik dan penampilan yang menarik, meskipun kami tahu bahwa kondisi keluarga dia lebih baik daripada kami. Ibunya memiliki bangunan rumah yang besar, sementara rumah kami hanya sebuah rumah kayu, tetapi saya hanya berpikir sederhana bahwa selama mereka saling mencintai, semuanya akan baik-baik saja. Pada tanggal 18 Desember 1996, Hu Jianming mendengar dari seorang teman bahwa dia melihat Sudan berfoto pernikahan dengan pria lain. Jadi adik laki-laki saya pergi menanyakan kepada Sudan untuk mengklarifikasi. Sejak itu keluarga kami tidak pernah bertemu dengannya lagi dan setelah Hu Jianming menghilang. Keluarga dia juga mencoba mencari Sudan untuk menanyakan tentang keberadaan Hu Jianming. Dan dia mengatakan bahwa Hu Jianming datang kepadanya tetapi mereka bertengkar. Kemudian Hu Jianming pergi dengan marah.
Pada saat itu keluarga kami hanya berpikir bahwa Sudan tidak nyaman setelah putus dengan Hu Jianming. Dan kemudian dia dengan cepat menikah dengan orang lain. Jadi dia juga memutuskan untuk tidak mencari dan mengganggu Sudan lagi. Lebih dari 1 tahun kemudian, Sudan kembali menghubungi saya untuk melaporkan kabar tentang Hu Jianming. Ada saat ketika dia mengatakan bahwa Hu Jianming berada di Hangzhou, dan ada saat lain ketika dia mengatakan bahwa dia berada di Guangzhou. Namun tidak peduli seberapa keras keluarga Hu Jianming mencari, mereka tidak bisa menemukannya. Sudan memberitahu keluarga Hu Jianming bahwa kabar-kabar ini berasal dari Hu Jianming sendiri, tetapi keluarga tidak pernah menerima panggilan darinya. Meskipun begitu, keluarga Hu Jianming tidak pernah meragukan kabar yang sangat tidak akurat ini dan percaya bahwa putra mereka berada di Guangzhou dan enggan memikirkan kemungkinan terjadinya hal buruk. Selama 10 tahun terakhir, kamar Hu Jianming tetap tidak berubah, dengan ibunya yang setia membersihkannya setiap hari. Foto-foto putranya masih terpajang rapi di rak buku, dan surat-surat dari Sudan masih tersimpan rapi di laci meja putranya. Setiap hari baik siang dan malam bahkan di musim dingin, ibu Hu Jianming akan membawa selimut dan pergi ke teras. Berharap bahwa suatu hari nanti putranya akan tiba-tiba kembali, dan dia akan merasa bahwa selalu ada tempat di rumah ini yang sedang menunggunya. Hanya saja dalam semalam setelah 10 tahun menunggu, harapan keluarga Hu Jianming berubah menjadi air mata kesedihan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Hu Jianming telah meninggal pada hari di mana dia menghilang dengan cara dicekik secara brutal. Mereka juga merasa gagal sebagai orang tua karena terlalu percaya dan berterima kasih kepada pembunuh putra mereka selama 10 tahun. Menghadapi kenyataan yang begitu kejam, keluarga Hu diliputi oleh kesedihan, kemarahan, dan penyesalan. Ibu Hu Jianming pingsan dan jatuh saat melihat kerangka putranya di kamar mayat polisi dan ayahnya terlihat linglung sambil menangis sedih. Tapi demi membalaskan dendam putra mereka, mereka bersorak dengan datang ke pengadilan bersama dengan keluarga dan teman mereka. Mereka mengangkat spanduk bertuliskan beri hukuman mati sambil berlutut di depan pengadilan. Mereka memohon pemberian hukuman berat paling tinggi di negara ini. Saat persidangan berlangsung, jaksa penuntut mengklaim bahwa sejak tahun 1990, Hu Jianming dan Sudan telah berhubungan secara teratur melalui surat, bahkan saat Hu Jianming masih berdinas di militer. Berdasarkan isi surat-surat ini, Sudan telah mengunjunginya berkali-kali dan mereka juga saling mengunjungi rumah masing-masing. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Sudan tentang mereka hanya sebagai teman tidak akurat. Saat itu, Sudan membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia pernah merasakan sedikit perasaan terhadap Hu Jianming. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa hubungan mereka tidak cukup dalam untuk menuju ke arah pernikahan. Sehingga dia memutuskan untuk menikah dengan suaminya saat ini. Jaksa penuntut juga mengajukan pertanyaan yang membuat Sudan bingung. Seperti mengapa dia mengetahui bahwa Hu Jianming ingin bunuh diri tetapi ia tidak menghentikannya atau menelepon orang tuanya untuk meminta bantuan. Dan malah membiarkannya bunuh diri di rumahnya dan kemudian membeli senjata untuk membuang mayatnya. Selain itu, jaksa penuntut juga menanyakan apa yang dilakukan Sudan dengan kabel telepon itu jika bukan digunakan untuk mencekik Hu Jianming. Kabel telepon tersebut dipotong menjadi ukuran yang cukup panjang agar mudah dipegang dan nyaman untuk mengencangkan leher. Tim penyelidik menjelaskan bahwa Sudan memiliki niat untuk mengikat tangan dan kaki Hu Jianming dengan seutas tali. Tetapi, polisi menolak penjelasan ini karena mereka percaya bahwa jika Hu Jianming secara aktif mengambil pil tidur untuk bunuh diri dan tidak sadarkan diri, tindakan Sudan untuk mengikat tangan dan kaki akan menjadi tidak masuk akal. Meskipun dengan segala cara Sudan membantah melakukan pembunuhan terhadap Hu Jianming. Tetapi jaksa penuntut mempersembahkan 8 transkrip pemeriksaan dari fase penyelidikan polisi. Mereka menetapkan batas waktu 2 jam untuk menjalankan putusan dan mengganti kerugian jiwa kepada keluarga korban dengan total nilai lebih dari 307.000 yuan Cina. Jumlah ini jika dibandingkan dengan kurs mata uang saat ini setara dengan lebih dari 630 juta rupiah. Setelah putusan pengadilan, Sudan tampak tidak puas dengan hasil pengadilan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang pada tanggal 30 November 2006. Ya, ini adalah sebuah kasus yang langka di mana sebuah keluarga hidup selama 10 tahun dengan mayat yang tergeletak membusuk di loteng. Selama 10 tahun ini tidak ada yang mencurigai di dalam keluarga ini, sehingga rumah ini tetap bersih. Jika kita bercanda sedikit, biasanya hanya seekor tikus mati dengan berat ratusan gram saja sudah membuat kita harus menggeledah seluruh rumah. Tetapi ini adalah mayat berat 65 kg yang tergeletak di loteng.
Tidak tahu apakah ini disebabkan oleh pintu kamar yang terlalu rapat atau sungai yang tercemar di belakang rumah yang membuat bau begitu kuat sehingga membuat semua orang dalam keluarga ini tidak pernah mencarinya. Sangat aneh bahwa keluarga Hu Jianming tidak merasa curiga dan meyakini bahwa kesudan tidak mungkin melukai Hu Jianming. Mereka tetap percaya bahwa anak laki-lakinya pergi dari rumah karena patah hati dan tidak pernah kembali setelah beberapa tahun. Atau mungkin mereka memiliki firasat buruk, tetapi secara psikologis mereka tidak ingin mempercayai hal-hal buruk tersebut. Situasi yang dialami oleh Hu Jianming sebenarnya bisa terjadi pada siapapun yang mengalami situasi serupa. Ketika tiba-tiba pada suatu hari kita mengetahui bahwa orang yang kita cintai telah mengambil foto pernikahan dengan orang lain, itu pasti akan mengejutkan dan membuat marah. Namun mencari masalah dan memukul kesudahan tidak akan memecahkan masalah apapun dalam kebanyakan situasi dalam kehidupan, terutama ketika menggunakan kekerasan hanya akan membuat situasinya semakin buruk. Kesalahan kesudahan sudah sangat jelas dan kejam, tidak perlu ada komentar lebih lanjut. Sebagian besar kasus ini terjadi karena korban atau pelaku kejahatan yang keras kepala. Sementara cinta adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan, melepaskannya juga merupakan bentuk kebahagiaan. Sedikit demi sedikit, semua orang akan bertemu dengan orang yang tepat dan mencintai mereka. Mengapa harus begitu keras kepala? Terkadang, sikap ini dapat menyebabkan risiko yang sulit diukur. Itulah kisahnya. Terima kasih telah menonton.